Yang berbeda sesamanya. Geser moderator. 1. Konsep region. Menurut S. Susilawati, terjemahan region ke bahasa Indonesia menjadi wilayah rasanya kurang tepat karena banyak bidang studi lain yang menggunakan kata wilayah tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk memahami pengertian region, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai perbedaan Tidak ada region, tapi regen. Region gimana ini bacaannya? Untuk memahami pengertian regen, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai perbedaan pemahaman sebagai inti pada studi geografi. Pembagian regen dalam geografi dapat meliputi regen berdasarkan unsur fisik, misalnya regen geologi, jenis tanah, regen iklim, region, dan regio berdasarkan aspek budaya seperti region bahasa, region ekonomi, region sejarah, dan sebagainya. Region terbagi dua, yaitu region fungsional, disebut juga region modal. Region fungsional bersifat dinamis dibandingkan dengan region formal, yaitu ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat. 2. Region formal disebut juga region uniformal dan bersifat statis, yaitu suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan termasuk ke dalamnya kenampakan fisik, muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan lain-lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Zikra. Untuk materi selanjutnya, kami persilahkan kepada Arumdati untuk menyampaikan materi. Baiklah, terima kasih moderator. 2. Perwilayahan atau regionalisasi. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan karakteria tertentu. Nah, secara umum, perwilayahan atau pembagian wilayah di permukaan bumi didasarkan atas keadaan alamiah atau natural regions dan keadaan tingkat kebudayaan penduduknya cultural regions. Perwilayahan yang berdasarkan keadaan alamiah antara lain yang pertama yaitu berdasarkan variasi iklim. Terdapat wilayah tropis, subtropis, sedang, kutub, dan arid. Yang kedua yakni berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Terdapat wilayah daratan rendah dan daratan tinggi. Yang ketiga yaitu berdasarkan persebaran vegetasi. Terdapat wilayah hutan hujan tropis, hutan musim, hutan campuran, hutan berdaun jarum, tundra, savana, dan stepa. Tujuan diadakannya perwilayahan dalam geografi adalah yang pertama untuk memberikan makna atau perwilayahan dalam geografi. Dan yang kedua yaitu untuk memudahkan dalam melihat potensi suatu wilayah atau wilayah guna pengembangan lebih lanjut. Next. PPT-nya next teman-teman. Next lagi teman-teman. Maaf. Yang pertama ada selanjutnya yaitu berikut penjelasan regionalisasi Indonesia dalam berbagai aspek. Yang pertama, region administrasi. Secara administratif, wilayah Indonesia menjadi 44 region.
Pada tahun 1976 ada 27 region dan 1999 dengan melepasnya Provinsi Timur Timur menjadi 26 regions administratif. Yang kedua, region geologis. Untuk dapat memahami karakteristik geologisnya Indonesia, perlu kita telusuri sejarah pembentukan awal Kepulauan Nusantara ini. Raten yang didukung oleh Van Bemmelen menyatakan bahwa awal pembentukan Kepulauan Nusantara dapat ditelusuri dari bukti-bukti, yakni dimulai dengan tenggelamnya Zat Anambas, yang merupakan kontinen asal diperkirakan terjadi pada 300 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, ada region fauna dan flora. Ada 3 daerah fauna di Indonesia yang pembagiannya dibatasi oleh garis Wallace dan Weber dan Lydekker. Orang pertama yang melakukan regionalisasi flora dan fauna di Indonesia adalah Alfred Russel Wallace, seorang ahli ilmu alam, yakni selama 8 tahun melakukan penjelajahan di Kepulauan Nusantara. Yang keempat, ada region budaya. Region budaya di Indonesia dibagi berdasarkan budaya suatu suku atau ras yang besar, misalnya region budaya Jawa, region budaya Sunda, region budaya Melayu, dan lain sebagainya. Budaya mempunyai cakupan yang luas, sehingga region budaya dapat dibuat berdasarkan unsur budaya tersebut, misalnya unsur bahasa, kesenian, mata pencaharian, adat istiadat, makanan khas, bentuk tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada region aktivitas penduduk. Aktivitas utama penduduk suatu wilayah kemungkinan berbeda dengan aktivitas penduduk di wilayah lainnya. Oleh karena itu, aktivitas penduduk yang biasanya diidentikan dengan mata pencaharian dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan regionalisasi. Misalnya, ada region atau wilayah pertanian, region perdagangan, region nelayan, dan lainnya. Yang keenam, ada region iklim. Ada 4 sifat dasar iklim yang ditentukan oleh faktor-faktor letak dan sifat, yakni yang pertama, Indonesia memiliki iklim yang panas atau suhu rata-rata tahunannya tinggi karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa. Yang kedua yaitu kondisi Indonesia yang berupa kepulauan, yang tentu saja diselingi laut dan selat yang menyelingi pulau-pulau tersebut, menyebabkan perbedaan suhu harian atau amplitudo antara siang dan malam relatif kecil, mengakibatkan kelembaban udara selalu tinggi. Yang ketiga yaitu letak Kepulauan Indonesia yang berada di antara posisi silang benua Asia dan Australia dengan musim yang berlawanan menyebabkan berhembusnya angin musim di atasnya serta membawa pergiliran musim hujan dan musim kemarau di Kepulauan Indonesia. Yang terakhir yaitu Indonesia bebas dari angin siklon dan antisiklon karena angin siklon terjadi di daerah lintang yang kurang lebih 10 derajat lintang utara atau lintang selatan. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arumdati. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu majemuk memiliki makna sesuatu yang beragam, sesuatu yang memiliki banyak perbedaan, begitupun dengan masyarakat Indonesia. Indonesia terkenal dengan kemajemukannya, maka dari itu Indonesia sering disebut sebagai masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna bahwa meskipun masyarakatnya memiliki perbedaan atau kemajemukan, namun tetap satu jua. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, dan berjenis-jenis. Konsep region didasarkan atas pengertian region yaitu suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik khas atau khusus, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kekhususan dari sebuah region dapat berupa keadaan alam maupun kondisi sosial. Beberapa contoh region dengan kekhususan berupa kondisi alamnya, antara lain region kutub, gurun, hutan-hutan tropis, kawasan pantai dataran rendah, dan pegunungan. Adapun contoh region dengan kekhasan keadaan sosial budaya, antara lain wilayah perkotaan, pedesaan, daerah pertanian, lahan basah, hortikultur, wilayah ASEAN, dan sebagainya. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi pada diskusi kali ini, kami persilahkan.
Izin menambahkan materi, moderator. Baik, dipersilahkan kepada Muhammad Irzam untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzam, NIM 2112-65 dari kelompok 3. Saya ingin menambahkan materi tentang ras. Adapun ras dan subras yang mendiami Kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Papua Melanosoid yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai. Yang kedua, Wedowit yang mendiami daerah Sumatera bagian barat laut. Yang ketiga, Malayan Mongoloid yang meliputi Proto-Melayu. Yang keempat, Negroid yang mendiami pegunungan Maluku, Papua. Yang kelima, Asiatic Mongoloid yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. Yang ketujuh, Kaukasoid terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia. Berdasarkan pada ras tersebut, orang Indonesia dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan Papua Melanosoid. Ciri-cirinya yaitu rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Yang kedua, Negroid. Ciri-cirinya yaitu rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebaran golongan ini di sepenanjung Malaya. Sedangkan yang ketiga, golongan Wedowit. Ciri-cirinya perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Persebarannya di Indonesia, di Siak, orang Kubu Jambi, orang Enggano, Mentawai, Tuala Tokea, dan Tomuma di Kepulauan Muna. Yang keempat, golongan Melayu Mongoloid. Ciri-cirinya yaitu rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan Melayu Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Golongan ini dibagi menjadi golongan Melayu tua atau kita kenal dengan Proto Melayu dan golongan Melayu muda atau Retro Melayu. Demikian tambahan materi dari saya, kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Irzam yang telah menambahkan materi pada diskusi kali ini. Baik, apakah dari teman-teman semua masih ada tambahan materi untuk diskusi kali ini? Jika ada, silahkan untuk menyampaikan. Izin menambahkan materi, moderator. Baik, kepada Fuji Amanda kami persilahkan untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Amanda dari kelompok 6 akan menambahkan materi tentang faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia yang pertama yaitu keadaan geografis wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Faktor penyebab kedua yaitu letak kepulauan Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis Indonesia memungkinkan masyarakat pengaruh asing dari berbagai bangsa. Bangsa asing tertarik untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Mereka berupaya memperkenalkan budaya terhadap bangsa Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor memberikan pengaruh bagi keberagaman masyarakat Indonesia. Kemajemukan ekonomi dan industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia menghasilkan kelas sosial yang didasarkan pada aspek ekonomi. Faktor selanjutnya yaitu iklim dan tingkat kesuburan tanah yang berlainan di berbagai daerah di Indonesia. Iklim yang berbeda di berbagai daerah menimbulkan kondisi alam yang berlainan. Kondisi demikian akan membentuk pula perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda. Pada akhirnya akan tercipta keberagaman antar daerah di Indonesia. Kemudian ciri-ciri dari masyarakat majemuk yaitu yang pertama, segmentasi ke dalam kelompok-kelompok, yang kedua kurang mengembangkan konsensus, yang ketiga sering mengalami konflik, yang keempat integrasi sosial atau paksaan atas paksaan, yang kelima yaitu dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Sekian penambahan materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puji Amanda. Apakah dari teman-teman semua masih ada yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan materi, moderator.
Baik, kepada Putri Khairani kami persilakan untuk menambahkan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khairani, NIM 21129279 dari kelompok 7. Baik, saya akan menambahkan materi, yaitu mengenai 4 dasar pembagian bentuk permukaan bumi. Yang pertama yaitu adanya 4 dasar pembagian permukaan bumi, yaitu yang pertama, river basin, yaitu regionalisasi berdasarkan penentuan suatu permukaan bumi, yaitu berdasarkan satuan lahan arah aliran sungai atau das atau watershed. Di mana river basin ini yaitu daerah yang menjadi tempat presipitasi air hujan yang dibatasi oleh irigasi, sehingga air hujan terkonsentrasi melalui berbagai anak sungai menuju sungai utama yang merupakan satu outlet menuju ke laut. Yang kedua yaitu similarity, di mana azas similarity ini pembagian region yaitu berdasarkan karakteristik yang homogen atau kesamaan tertentu, baik secara fisik maupun budaya atau kultur. Secara fisik, aspek yang menjadi ciri khas kesamaan dapat berupa letak geografis, fisiografis atau bentuk lahan, jenis tanah, dan geologis. Kesamaan secara keterkaitan dengan kondisi fisiografis dengan daerah lain. Kesamaan ini dapat berupa kesamaan secara culture, dapat berupa mata pencaharian, adat istiadat, latar belakang sejarah, ideologis, tingkat peradaban, dan lain-lainnya. Nah, kedua aspek ini dapat berlaku secara sendiri-sendiri dan dapat pula secara komplementer. Region yang terwujud karena similaritas komplementer biasanya solidaritasnya lebih kuat. Nah, yang ketiga yaitu functionality, yaitu suatu permukaan bumi dapat dinyatakan sebagai sebuah region karena memiliki kesamaan fungsi. Suatu daerah memiliki fungsi tertentu bila dikaitkan dengan daerah lainnya. Fungsi tersebut muncul karena adanya perbedaan potensi fisik, budaya, atau perpaduan fisik dan budaya. Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai penghasil tembakau, pengimpor beras, pengekspor minyak, dan lain-lain. Di daerah perkotaan ada juga yang disebut dengan sebagai pusat kota, pusat bisnis, dan lain-lain. Nah, termasuk dalam penamaan kota, desa, keduanya dianggap sebagai fungsi yang berbeda sehingga menjadi region sendiri dalam satu sistem. Yang keempat yaitu EDOC. EDOC yaitu penentuan region berdasarkan salah satu kesamaan karakter yang dimiliki bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersifat relatif atau tidak tetap atau bersifat sementara. Karena adanya peristiwa tertentu atau untuk tujuan tertentu. Nah, suatu daerah dapat dianggap sebagai satu region, hanya satu atau lebih kesamaan, bahkan kesamaan tersebut dapat diciptakan untuk menjadi satu region. Nah, contohnya yaitu region pemilihan dan pemilihan umum. Dalam penentuan suatu daerah pemilihan untuk ditentukan atas dasar kepentingan atau kemudahan koordinasi dan manajemen pemilu. Setelah pemilu selesai, regionalisasi tersebut pun juga selesai. Hanya saja regionalisasi secara EDOC ini tidak bersifat selamanya, hanya bersifat sementara. Seperti pada pemilu tadi, bahwa pemilu tersebut tidak bersifat tetap. Yang kelima yaitu nodal, yaitu suatu wilayah dapat diidentifikasi sebagai satu kesatuan wilayah yang terbentuk karena adanya jaringan interaksi antara pusat kegiatan dalam hal produksi, distribusi, serta pelayanan. Dalam konsep geografi, nodal biasa digunakan untuk menggambarkan satu sistem pusat kota atau pusat-pusat kegiatan yang mempunyai hierarki, orde, atau eselon. Nah, adapun nodal pada regional nodal
yaitu berfungsi sebagai suatu tempat sebagai sirkulasi, di mana pada wilayah tersebut terdapat aktivitas yang diorganisir dan umumnya bersifat lebih dinamis seperti gerakan barang, berita, atau pesan. Karena dalam regional meliputi wilayah di sekitar titik pusat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Putri Khairani. Mungkin untuk penambahan materi kami cukupkan sekian. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Kiranti Nurhalimah kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti Nurhalimah, NIM 21129234, ingin bertanya, apa saja bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kiran. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Mohon maaf, coba diulangi teman-teman. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Izil kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Kenalkan, nama saya Izil Gashan Desti, NIM 21129048 dari kelompok 2. Pertanyaan saya, kenapa kehidupan masyarakat terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam satuan politik? Mengapa itu bisa terjadi? Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Izil. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Radia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Jumarnita dari kelompok 6, NIM 21129461. Pertanyaannya, jelaskan fase kemajuan perekonomian dalam pembagian region. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radia. Mungkin untuk pertanyaannya kami untuk pertanyaan yang pertama ini kami cukupkan 3 dulu teman-teman, dan kami akan mencoba untuk menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan dari Radia akan dijawab oleh Arumdati. Kepada Arum kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab dari Radia Jumarnita. Pertanyaannya yaitu, jelaskan fase kemajuan perekonomian dalam pembagian region. Yakni jawabannya yang pertama yaitu berdasarkan fase kemajuan perekonomian yang mengklasifikasikan region atau wilayah, yaitu yang pertama, fase wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman atau homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut dengan wilayah nodal atau polarized region, dan terdiri dari satuan-satuan heterogen seperti desa dengan kota yang secara fungsional saling berkaitan. Yang ketiga, fase yang ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi. Sekian jawaban dari saya, kembali ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Arum. Mohon maaf sebentar teman-teman, ada kesalahan sedikit dari kelompok kami dalam menjawab pertanyaan dari pertanyaan telah diajukan. Baik, bagaimana Kiran? Apakah Kiran ingin menanggapi jawaban dari Arumdati? Nah, moderator. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh Kiranti tadi? Jika ada, kami persilahkan. Maaf, ada kesalahan sedikit. Bagaimana Radia? Apakah Radia ingin menanggapi pertanyaan menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh Arumdati tadi? Tidak, moderator, saya insya Allah paham. Terima kasih. Baik, Radia. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak, kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari mohon maaf sebentar teman-teman, ada kesalahan sedikit dari kelompok kami untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik teman-teman, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kiranti Nurhalimah, ya, di mana pertanyaannya yaitu apa saja bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Baik, saya sendiri akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kiran, di mana bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau disingkat dengan MEE atau European Economic Community atau EEC, atau Uni Eropa. MEE adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya, yakni sekitar 27 negara. Negara yang termasuk di dalamnya, sebagian negara yang termasuk di dalamnya antara lain Irlandia, Inggris, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Malta, Slovakia, Latvia, dan lain-lain sebagainya. Tujuan dari MEE itu sendiri itu
untuk integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antara negara, serta menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA, dan masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. AFTA itu sendiri yaitu kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Tujuan dari AFTA itu sendiri itu meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN, meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN. Sedangkan MEA itu adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Yang ketiga itu selanjutnya yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC, yaitu forum ekonomi 21 negara di lingkar atau kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu NAFTA itu sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami jawab. Apakah Kiran ingin menanggapi jawaban yang telah saya berikan tadi? Tidak, moderator. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Kiran. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Kiranti? Jika ada, kami persilahkan.